DJ Doni. Baru ngerasain lo ya diancam ya. Baru ngerasain diancam aja udah keluar-keluar sono sini nyalahin pemerintah. Influencer Ramon Doni Adam atau dikenal DJ Doni mendapat 2 kali teror ke rumahnya dalam kurun waktu 3 hari. Teror itu diterima DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan banjir di Sumatera oleh pemerintah. Tak hanya itu, DJ Doni juga kerap mengkritik pengelolaan lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana. Teror pertama yang diterima DJ Doni terjadi pada Senin 29 Desember 2025 sekira pukul 20.44, berupa bangkai ayam berlumur darah. Berselang 1 hari lebih, tepatnya pada Rabu 31 Desember, DJ Doni kembali mendapat teror dari orang tak dikenal. Dari kamera CCTV barunya, ia melihat ada 2 orang pria yang mondar-mandir di depan rumahnya, Rabu pukul 3.12. Setelahnya, satu di antara mereka melempar bom molotov ke rumah DJ Doni, lalu keduanya kabur. Aksi teror ke sejumlah influencer dan aktivis yang terjadi di penghujung tahun 2025 meninggalkan jejak yang mengarahkan kepada dalang yang sama. Jejak itu yakni adanya simbol misterius yang sama dalam surat yang berisi nada ancaman seperti yang diungkap termasuk konten kreator, DJ Doni sebagai salah satu korbannya. Adapun simbol yang dimaksud yakni gambar abstrak yang meliputi lingkaran dengan bentuk segitiga selayaknya menggambarkan sebuah telinga di bagian atas lingkaran tersebut. Lalu terlihat ada beberapa coretan yang bentuknya tidak beraturan di bagian bawah lingkaran namun bentuknya seragam antara surat ancaman yang ia dapat dan rekannya dapat. Meski begitu, DJ Doni tidak ingin mengungkapkan siapa sosok yang juga mendapat teror yang sama dengan dirinya tersebut. Dengan simbol misterius itu, membuat keyakinan DJ Doni jika pelaku teror terhadap sejumlah orang di penghujung tahun ini berkaitan. Ketua Ormas Termul, Firdaus Oiwobo, menyoroti influencer Ramon Doni Adam atau DJ Doni yang pernah berfoto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Firdaus Oiwobo mengunggah potongan video saat DJ Doni berfoto bersama Jokowi. Lalu, video memperlihatkan DJ Doni berfoto bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Wow! Ternyata DJ Doni pernah nyalek DPR RI dari PDI Perjuangan, tulis judul foto tersebut dikutip tribunjakarta.com dari akun Instagram Firdaus Oiwobo. DJ Doni. Baru ngerasain lo ya diancam ya. Baru ngerasain diancam aja udah keluar-keluar sono sini nyalahin pemerintah. Mulut lo fitnah mulu isinya. Lo jangan playing victim deh. Bisa jadi itu rekayasa lo. Emang gua nggak tahu cara-cara lo orang. Ntar bisa nuduh satu orang pemerintah misalnya, wih gara-gara ulah si ini nih. Padahal itu rekayasa lu, gue tahu politik lu, gue udah tahu, moyang lu juga gue udah tahu. Sementara, DJ Doni memberikan komentar atas pertanyaan netizen mengenai foto bersama Jokowi tersebut. Komentar itu dikutip dari akun Instagram DJ_Doni. DJ Doni mengaku pernah berfoto dengan mantan Presiden ke-7 RI. Kemudian ia menambahkan bahwa dirinya sekarang telah menyesal dan bertobat. Jadi awalnya itu tanggal 29 pukul 20.44 itu ada orang berdua naik kendaraan Vario merah, terus berhenti depan rumah saya, yang satu turun sambil melempar paket ke dalam pagar. Kebetulan pada saat itu nggak ada orang di rumah, istri saya baru pulang tuh pukul 9, pukul 21, sampai rumah dilihat ada paket, ditanya ini paket siapa ya, kok nggak ada pengirimnya, telepon saya. Habis telepon saya, ditanya, kamu pesan paket apa enggak? Nggak ada, saya bilang. Ya udah pulang cepetan, ini kayaknya ada paket mencurigakan. Nggak ada yang nerima, itu lempar, paketnya dilempar. Nah, baru istri saya pulang, dilihat ada paket ini, ditanya ke saya. Ini paket siapa? Saya bilang nggak tahu, karena pengirimnya nggak ada, nama pengirimnya. Akhirnya saya pulang, saya buka, rupanya isinya ada kertas 3 lembar, tulisan ancaman pembunuhan. Lalu ada ayam, bangkai ayam yang sudah mati dengan leher terpotong. Nah, udah. Selang 2 hari, 1 hari, terus 2 hari kemudian, tanggal 31 subuh, itu ada 2 orang berjalan dari arah taman sana, dari sebelah kanan rumah saya sana, berjalan 2 orang, satu menggunakan jaket hujan warna hijau, satu lagi menggunakan jaket warna hitam.
berjalan depan sini jam pukul 3.12 lalu melempar bom molotov. Baru saya ketahuinya sekitar pukul 6.45. Pukul 6.45 karena jam setengah 7 itu, 6.30 itu istri saya bangun, turun ke bawah, kok mencium bau minyak tanah. Begitu dilihat, rupanya ada kaca pecah berserakan. Dari sini semua kaca pecah. Bangunin saya, gitu saya bangun, saya lihat, oh ini molotov. Lihat CCTV, akhirnya, oh benar ada ngelempar bom molotov. 03.12. Nah setelah itu saya berpikir, oh ini ancamannya udah bahaya nih. Ini terornya udah bahaya, bukan teror lagi menurut saya. Ini adalah pembunuhan berencana menurut saya. Pertama sudah ada tulisan dengan kata-kata yang kurang lebih, kalau kamu masih tetap bersuara di media sosial, memecah belah bangsa, nasib kamu seperti ayam ini, kurang lebih seperti itulah. Karena sudah menurut saya ini kayak bom molotov ini kan sudah membahayakan orang banyak, bukan saya dan keluarga saya lagi, tapi tetangga. Andai kan bom molotov itu meledak, kena mobil meledak, ini rumah saya padat penduduk mas, cuma ada satu jalan mobil, ini bisa menjalar semua mas. Siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya saya mencoba melapor ke Polda. Jam 11 siang saya melapor, jam 1 selesai, pukul 13 selesai. Lalu saya pulang ke sini, jam 14, pukul 14, teman-teman polisi sudah di sini semua dari Polda. Untuk olah TKP. Hingga pukul 12 malam. Pukul 24. Jadi sebelumnya Abang pernah mendapatkan teror ini juga atau enggak sih? Tidak ada, teror nggak ada. Teror seperti ini nggak ada. Tapi kalau teror di media sosial, misalnya di di DM gitu tuh ada lah. Bukan hanya saya yang diteror. Yang diteror itu banyak orang. Saya rasa lebih dari 5 lah. Cuma yang mau speak up itu cuma beberapa orang aja. Ada Mbak Shirley, ada Mas Firdian, ada siapa lagi yang mau speak up, si Bang Damanik dari Greenpeace gitu kan. Tapi kalau dilihat dari apa yang mereka lakukan dan saya lakukan gitu, kita lakukan ini adalah banyak mengkritisi kebijakan pemerintah. Ada yang mengkritisi penanganan bencana alam di Aceh, ada yang mengkritisi terkait izin tambang, lingkungan, ya. Ada yang mengkritisi apalagi ya, banyak lah. Mungkin mereka juga mengkritisi dengan berbagai macam cara mereka. Nah kalau saya kan mau fokus ke kebijakan pemerintah. Jadi kalau ditanya apakah yang kemarin yang diteror orang yang mengeksploitasi bencana alam, tidak semuanya. Karena saya sendiri tidak mengeksploitasi bencana alam. Gitu. Jadi memang kalau dibilang kritis, kita semua kritis. Kita kritis itu karena kita mengkritisi kebijakan pemerintah, mengkritisi kebijakan yang salah. Kalau yang benar kan tentu kita apresiasi, nggak mungkin kita jelek-jelekan. Dibilang takut, ada takutnya ya. Cuma kalau untuk berhenti membuat konten nggak. Saya tetap akan mengkritisi kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Nah, saya tetap harus yakin. Saya optimis teman-teman polisi bisa mengungkap. Nah kalau melihat tadi Mas menyinggung juga beberapa teman-teman kayak Greenpeace, Mas Damanik dan lain sebagainya juga mendapatkan teror yang hampir serupa lah ya. Nah itu Mas melihat ini apakah ada saling berkaitan atau tidak seperti itu? Berkaitan ada beberapa yang sama juga mendapat ancamannya sama, tulisannya sama, dan ada semacam kayak simbol atau logo yang mereka buat tuh hampir sama, dan ancaman juga sama untuk tidak bersuara agar tidak memecah belah bangsa, bahasanya seperti itu. Kalau untuk simbol dan logonya itu seperti apa? Ada di foto, ntar saya kasih. Harapan saya sebenarnya ya buat pemerintah atau siapapun ya terkait pegiat media sosial yang mulai mengkritisi kebijakan pemerintah, ya nggak perlu dibungkam lah. Karena apa yang kita suarakan ini kan suara kebenaran, suara keresahan orang banyak. Dan ini harusnya kan menjadi manfaat juga buat pemerintah karena yang disampaikan ini berarti saya salah, menjadi koreksi untuk pemerintah agar ke depan lebih baik lagi. Jadi buat saya kalau memang pemerintah butuh masukan gitu kan, lebih baik influencernya digalang, ditanya, yuk kita bikin diskusi karena mungkin lebih seru. Yuk daripada kalian mengkritisi di media sosial, mungkin kita kenapa nggak kita bikin diskusi, yuk panggil siapa influencer, yuk apa yang mau kalian saya tanyakan, gitu. Cuma kan selama ini kan belum ada. Jadi buat saya gini loh, intinya jangan pernah pemerintah mencoba untuk membungkam teman-teman atau aktivis untuk bersuara terkait kebenaran, itu aja.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.